Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,50% ke angka 6109. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang naik lumayan tinggi hari ini. Apakah kenaikan ini merupakan peluang atau malah jebakan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika hari ini ditutup naik 14% lebih ke harga 1965. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Wika sempat turun di bawah garis EMA 50. Dan hari ini juga sempat turun mendekati support di EMA 150. Tapi berhasil rebound dan kenaikan hari ini membuat Wika telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat, ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten di EMA 50 telah terlewati. Dan kenaikan tinggi ini membuat Wika langsung dekat dengan resisten berikutnya di harga 2000. Sedangkan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing malah terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah 3 hari yang lalu, terus melakukan akumulasi pada saat penurunan ARB. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga 1700-an, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Wika masih gagal naik menembus resisten di harga 2000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini kenaikannya sudah sangat tinggi, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50, jadi sekitar harga 1850. Jadi apabila Wika terkena pullback mendekati harga 1850 dan terlihat masih berhasil rebound, teman-teman baru entry. Jangan mengejar harga Wika yang saat ini sudah naik lumayan tinggi. Dan sekarang saya akan coba membahas saham WSKT yang juga kemarin baru saya analisa. Jadi sekarang review singkat untuk saham WSKT. Jadi baru kemarin doang saya menganalisa saham Wika. Di video kemarin saya menjelaskan Wika masih ada potensi untuk turun menyentuh daerah support di EMA 50. Dan teman-teman apabila mau entry bisa tunggu di sekitar daerah support ini. Dan hari ini bisa kita lihat Wika berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 ini. Dan telah mendekati target take profit di harga 1700. Jadi di video sebelumnya saya menjelaskan apabila pengen take profit, kita bisa take profit apabila terlihat Wika pada saat rebound mendekati harga 1700 mulai turun. Jadi paling aman kita take profit dulu. Apalagi teman-teman sudah beli di sekitar harga 1400 ke harga 1700, profitnya sudah lumayan besar. Tapi apabila masih mau tetap hold, masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi tidak bosan-bosannya saya menjelaskan ke teman-teman apabila harga atau saham teman-teman masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saham tersebut masih sangat layak untuk di hold. Apalagi teman-teman beli memang di sekitar garis EMA 50 atau 150. Karena selama saham tersebut masih berada di atas kedua garis ini, masih ada peluang untuk rebound. Bisa kita lihat, tadi Wika saat menyentuh garis EMA 150 masih berhasil naik, ini WSKT juga saat menyentuh garis EMA 50 masih berhasil naik. Jadi selama masih berada di atas garis EMA 150, sebuah saham itu masih akan bergerak sideways. Jadi belum tentu uptrend lagi, tetapi paling tidak belum downtrend. Jadi masih sideways. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mika. Saham Mika hari ini ditutup naik 0,72% ke harga 2780. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Mika sudah dekat dengan resisten di harga 2800. Harga 2800 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Bisa kita lihat beberapa kali Mika berusaha naik di atas harga 2800 dan terlihat masih gagal. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di EMA 50 dan 150. Jadi minggu lalu Mika sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi teman-teman bisa lihat masih tertahan di support kuat di EMA 150.
Dia sempat turun di bawah garis EMA 150 dan selalu saya jelaskan selama candle masih berada dalam garis, kita masih belum bisa konfirmasi bahwa ini sudah break. Buktinya, keesokan harinya masih rebound. Jadi 3 hari terakhir ini Mika sudah naik lumayan tinggi. Ya, setelah rebound dari garis EMA 50, keesokan harinya langsung naik di atas garis EMA 50 dan hari ini masih tertahan di resisten di 2800. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya mengarah ke bawah, saat ini mulai naik ke atas kembali dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat juga asing masih masuk melakukan akumulasi. Tapi sebelumnya asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, Mika memang masih ada peluang untuk naik menembus harga 2800. Tapi karena 3 hari terakhir ini kenaikan Mika sudah lumayan tinggi, sudah hampir 10% lebih, ada potensi Mika untuk terkena profit taking. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ini Mika terlihat masih gagal break dari harga 2800. Jadi apabila besok terlihat mulai turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50. Saat terlihat rebound baru kita entry. Tapi apabila memang tujuannya pingin hold terus karena belinya di harga bawah, masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten, saya tidak pernah menyarankan untuk entry di sekitar daerah sini. Jadi selalu saya sarankan, apalagi dengan kondisi berusaha seperti sekarang ini, paling amannya adalah tunggu terkena pullback ke garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry. Atau tunggu konfirmasi Mika apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari garis resisten di 2800, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 3000. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 1340. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini LSIP juga masih bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah support di EMA 50. Jadi memang sempat turun di bawah garis EMA 50 tetapi masih berhasil bertahan. Dan hari ini bisa kita lihat LSIP berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1255. Dan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 1400. Jadi bisa kita lihat LSIP saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, untuk tren jangka menengah LSIP masih bergerak uptrend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi sebelumnya mengarah ke bawah, saat ini arahnya mulai ke atas, tapi masih belum berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 6% ini. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya LSIP masih berpotensi untuk bergerak sideways dan naik menuju resisten di harga 1400. Jadi dalam 1 minggu ke depan, LSIP masih ada potensi untuk berusaha break dari harga resisten ini. Untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat LSIP mulai turun saat menyentuh atau mendekati resisten di harga 1400. Tapi apabila tujuannya memang untuk hold untuk jangka lebih lama, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih ada potensi LSIP untuk naik menembus garis resisten 1400 dan mendekati resisten berikutnya di harga 1500. Tapi untuk teman-teman yang hari ini atau besok baru mau mulai entry, karena hari ini naik sudah lumayan tinggi, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1300. Jadi tunggu LSIP turun mendekati harga 1300, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry. Jangan paksain mengejar. Apabila besok LSIP mulai naik, teman-teman beli, ternyata dekat dengan resisten mulai turun, teman-teman akan loss, akan rugi. Karena sudah dekat dengan resisten. Karena masih banyak teman-teman yang suka membeli saham dekat dengan resisten, padahal belum terkonfirmasi break.
Dan pada saat ternyata gagal break, teman-teman akan beli di harga pucuk. Dan itu sangat beresiko. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1150. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BSDE masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Jadi masih berada tepat di garis EMA 50-nya. Kemarin memang BSDE telah turun di bawah garis EMA 50, tapi selalu saya jelaskan selama candle masih berada dalam garis, itu masih belum bisa kita bilang ini break. Dan hari ini juga walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, tetapi ini masih belum bisa kita bilang rebound. Ini hanya bisa kita bilang masih bertahan di garis EMA 50. Jadi potensi untuk turun masih ada. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat karena saat ini masih tertahan di garis EMA 50 sebaiknya kita wait and see. Apalagi jika kita lihat selain garis EMA 50 di harga 1150, resistennya sangat dekat di harga 1200. Jadi bisa saja pada saat besok rebound, pada saat nyentuh garis resisten di harga 1200, BSD bisa turun kembali. Jadi untuk saat ini, BSD paling aman wait and see. Apabila mau entry, saya lebih menyarankan untuk beli saat terkonfirmasi BSD berhasil break dari harga 1200. Atau tunggu BSDE turun menyentuh garis EMA 150 di sekitar harga 1000 dan rebound baru kita entry. Apabila teman-teman bisa dapat di sekitar harga 1000 pada saat rebound, itu harganya akan lebih baik. Karena jarak EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Beli di sekitar harga 1000, take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1150. Daripada kita beli di sekitar daerah sini, walaupun di harga 1200, resisten berikutnya di harga 1300, lumayan dekat. Jadi potensi untuk kita beli terus langsung turun masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.